kepada rekan saya yang berada di studio. Saya saat ini berada di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, korban merupakan seorang mahasiswa yang awalnya itu dulunya semangat kuliah. Namun, setelah menerima tugas dari beberapa dosen sekaligus, korban mulai mengalami pusing dan stres berat. Menurut saksi, korban sempat berkata, "Tenang, tugas masih sedikit kok." Namun, beberapa menit kemudian, korban membuka grup kelas dan menemukan 200 chat dan ternyata deadline 3 besok pagi. Korban akhirnya tumbang setelah mengetahui presentasi yang awalnya minggu depan dan ternyata besok pagi. Dari lokasi kejadian, saya Tukinem melaporkan kembali ke studio sebelum saya ikut stres. Terima kasih atas laporannya. Nah, pemirsa, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan kejadian belajar tidak terasa membosankan dan membuat stres, berikut kami sajikan beberapa tips supaya belajar lebih menyenangkan. Mari kita simak video. Di video kali ini kita akan memberikan beberapa tips pembelajaran agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk tips yang pertama, kita menggunakan metode Pomodoro. Metode ini kita belajar dengan cara 20 menit pertama kita istirahat selama 5 menit. Setelah dilakukan pembelajaran selama 20 menit dan itu dilakukan 4 kali sesi dan di menit terakhir itu kita bisa mengambil istirahat selama 20 menit. Nah, disclaimer ya teman-teman, pembelajaran ini itu tidak boleh dekat-dekat dengan HP. Kita harus jauh-jauh dari HP. Untuk tips yang kedua, yaitu kalian bisa mengubah catatan kalian menjadi mind mapping. Metode ini sangat membantu untuk visualisasi hubungan antar otak kita. Cara bikinnya juga nggak kalah seru loh. Kalian bisa mulai dengan ide utama kalian di tengah, lalu kalian bisa tambahkan cabang-cabang seperti ini. Nah, biar mind mapping kalian itu makin menarik, kalian bisa tambahkan warna-warna untuk mind mapping kalian. Nah, kalau di mind mapping, kalian cukup catat yang penting-penting saja. Jangan sampai kalian mencatatnya seperti koran. Kalau kalian mencatatnya seperti koran, itu bakal bikin bosen sih. Nah, kalian juga bisa tambahin gambar-gambar yang menarik, seperti gambar hewan, doodle, dan lain-lainnya. Dengan cara ini, kalian pasti tidak akan bosan untuk membaca materi-materi yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian catat. Yang ketiga, tips dari aku yaitu strategi menghafal cepat, supaya ingatan kalian lebih kuat dan tahan lama. Nah, dari tips yang ketiga ini, ada 3 triks yang bisa kalian coba supaya kalian itu lebih mudah dalam menghafal. Nah, trik yang pertama ada speed repetition, yakni ulangi materi belajar kamu secara meningkat, yakni bisa besok, 3 hari yang akan datang, atau seminggu lagi. Nah, dengan cara ini, kalian itu bakal lebih mudah memahami daripada kalian harus belajar dalam sistem kebut semalam. Nah, trik yang kedua, kalian bisa buat mnemonic, yakni mnemonic itu kalian bisa buat catatan kecil yang aneh atau lucu yang bakal memudahkan kalian dalam mengingat istilah-istilah yang mungkin susah atau rumus-rumus yang sulit. Trik yang ketiga, ada yang namanya teknik teach back, yang mana kamu bisa lakuin teknik ini kepada orang terdekat kamu atau saudara kamu atau bahkan sahabat kamu. Dengan teknik ini, kamu tuh mengajarkan materi-materi yang sudah kamu pelajari kepada mereka. Soalnya, dengan teknik ini justru malah akan memperkuat ingatan kamu, sob. Tips yang keempat dari aku adalah cara menjaga fokus dan pentingnya istirahat ketika kita sedang belajar. Apa saja sih yang harus kita pelajari? Hal yang pertama adalah harus kita perhatikan dulu kondisi lingkungan kita sebelum belajar. Nah, seperti kalau kita sedang mau belajar nih, nah kita harus membersihkan lingkungan kita sebelum belajar, lalu menonaktifkan notifikasi HP kita agar kita tidak terganggu. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sedang belajar, jangan lupa diselingi dengan istirahat. Supaya kenapa? Kan karena kita sedang belajar tuh otak kita menerima informasi terlalu banyak. Nah, kita perlu merefresh otak kita sejenak agar nanti ketika sedang belajar lagi, otak kita bisa segar kembali. Nah, tips yang terakhir dari aku adalah
menjaga kualitas tidur kita agar kita belajarnya lebih efektif lagi ya teman-teman. Karena kualitas tidur yang baik itu bisa mempengaruhi jangka memori ingatan kita teman-teman. Nah, jadi kalau belajarnya mau lebih efektif lagi, kita harus mempunyai kualitas tidur yang baik. Nah, itu sedikit tips dari kita ya. Kalau misalkan kalian punya ide-ide yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!